Kita ini sering mengeluh karena dompet kita berkurang isinya, karena kita lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Hargai nikmat sehat di bulan Sya'ban ini. Kalau mungkin kau sibuk jalan-jalan, ada banyak kegiatan-kegiatan, tunda di bulan Sya'ban, kau syukuri nikmat sehat. Untuk memperbanyak sholat malam, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Nggak ada lagi telat datang ke masjid. Sebagian orang Jumatan sepekan sekali, sejumat sekali dia datang telat. Nggak pernah dia telat ketika bekerja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan pernah berbahagia, kita tidak akan pernah terlepas dari penderitaan, dan kita tidak akan pernah dapat masuk surga kecuali kita menjadi insan yang bertakwa. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Bukankah Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, betapa seringnya Allah Jalla Jalaluh memanggil hamba-hambanya dengan sifat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagian kita sampai hari ini dia tidak tahu berapa kali dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana dia akan menjalankan perintah ilahi, bagaimana dia akan menggapai kebaikan dan terhindar dari keburukan kalau dia nggak pernah dengerin panggilan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada pengumuman yang diumumkan. Pengumuman itu biasanya hal-hal yang berharga, diperlukan oleh orang-orang. Tapi kalau nggak mendengarkan pengumuman itu, kita jadi nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana kalau pengumuman itu datangnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan sekedar di lisan, bukan sekedar dalam tulisan, bukan sekedar tampak dalam penampilan. Ingat, Allah nggak ngelihat kepada rupa kita. Allah tidak melihat kepada harta yang kita miliki, mobil yang kita naiki, rumah yang kita tempati,
jabatan yang kita duduki. La. Allah nggak ngelihat ke sana, jemaah. Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Dan tempatnya takwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna. Di sini tempatnya takwa. Kalau sekedar di tulisan, kalau sekedar dalam lisan, dalam penampilan belaka, belum kita bertakwa dengan sebenarnya. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, walaupun tidak ada satupun yang memandang kita. Syukur sama Allah. Sebagian kita hidup mengeluh dan terus mengeluh. Tatkala harga minyak naik, tatkala minyak goreng langka, bagaimana mengeluhnya dia? Dia lupa bahwa yang memberikan rizki kepada dia, tatkala harga minyak tanah atau minyak goreng murah, itu Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang pun Allah yang memberikan rizki. Ingat, syukuri nikmat yang Allah berikan. Ingat kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, saya orang Islam. Nggak ada jaminan kita mati dalam kondisi Islam. Siapa yang menjamin? Negerimu, keluargamu, KTP-mu? Nggak ada. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang akan datangnya masa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kok bisa seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini. Ahibbati fillah, kita semua punya kesempatan yang sama untuk masuk surga, tapi kita juga punya kesempatan yang sama untuk masuk neraka. Nggak ada bedanya dengan yang di atas mimbar dan yang duduk di sana. Ahibati fillah, apa belum tiba saatnya kita untuk berbangga dengan peradaban umat Islam? Apakah belum tiba saatnya kita mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang sampai mati nggak tahu dengan kalender hijriah. Ada. Dia nggak peduli. Ahibati fillah, kita lihat kehidupan biasa-biasa aja. Pasar ya tetap buka seperti itu. Masjid juga tetap buka seperti biasa. Sekolahan yang berangkat sekolah. Banyak di antara umat Islam yang lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban. Dengan izin Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dia heran dengan sikap Nabi di bulan Sya'ban. Ada perubahan di diri nabinya alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, araka tasum. Ya Rasulullah, aku melihat engkau puasa di Sya'ban ini tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ada apa sebenarnya? Sedangkan sebagian kita tidak ada perubahan di diri dia. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh mereka.
Bulan ini bulan kecepit. Lokasinya di antara bulan Rajab, salah satu bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa, yang semua umat Islam maklum dengan fadilah dan keistimewaannya. Sya'ban ada di tengah. Kita semua berpikir Ramadan, nah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban ini ternyata ada keistimewaan yang kata Nabi tadi. Banyak orang lalai. Sehingga di bulan Sya'ban seperti biasa, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wassalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Sya'ban hampir full puasa. Hampir full. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan full bulan Sya'ban puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Sya'ban. Seharusnya kita sudah mulai merencanakan. Pernah melihat pemain bola yang ditonton oleh orang banyak, 11 orang lawan 11, berlari, mereka berkeringat, mereka berjuang, mereka berkorban hanya untuk memasukkan bola ke gawang musuh. Tanyakan kepada mereka, berapa lama engkau berlatih? Berapa lama engkau jaga makan? Berapa jam engkau tidur? Semua diatur agar dapat mencetak gol. Cuma gol. Sedangkan kita yang tidak akan lama hidup di dunia ini, kita santai. Ini bulan Sya'ban, seharusnya kita sudah mulai berubah, memperbanyak puasa sunnah. Mungkin sebagian mengatakan, kan tidak wajib. Ya, nggak wajib. Nggak wajib. Engkau mau, tafadhal. Tapi ingat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti ini seharusnya kita bersaing dan berlomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Bagaimana kata Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa wajhin nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Nanti di bulan Ramadan kita akan dengar khatib menyampaikan bahwa ada satu pintu di antara 8 pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Itu pintunya orang-orang yang puasa, bukan puasa Ramadan. Bukan. Puasa Ramadan semua puasa. Itu pintu khusus orang-orang yang rajin puasa sunnah. Ada pintu khusus buat mereka. Maka di sini di bulan Sya'ban kita seharusnya mempersiapkan diri. Kalau pemain bola persiapannya berbulan-bulan hanya untuk main sekali, bagaimana untuk Ramadan? Di saat pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan menyeru, mengatakan, ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, yang suka kebaikan, ini saatnya. Tapi gimana kita akan berlomba-lomba? Kita nggak punya persiapan.
Ahibati fillah, pernahkah melihat orang ikut lari maraton sedangkan dia nggak pernah lari sebelumnya? Makanya kenapa kita lihat bulan Ramadan menjadi bulan kuliner. Kita akan lihat di Surabaya, di Jawa, dimanapun. Itu muncul makanan-makanan spesial yang hanya hadir di bulan Ramadan. Kenapa? Ini bulan puasa, bukan bulan makan. Kenapa kita melihat harga telur naik, harga gula naik di bulan Ramadan? Ada apa sebenarnya? Bukankah ini bulan puasa? Karena ada sebagian kita yang menjadikan Ramadan bulan wisata kuliner. Ketika berbuka dia makan yang enak-enak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal itu. Tapi contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan untuk berlomba-lomba meraih pahala. Disinilah kita mempersiapkan diri. Orang yang biasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, ketika masuk awal Ramadan, apakah waktu berbuka dia menjadi waktu untuk balas dendam? Enggak. Ana udah puasa Sya'ban. Ana 20 hari puasa di bulan Sya'ban. Ana 15 hari puasa di bulan Sya'ban. Ramadan, ana hendak berlari untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Sebagian ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini bulannya pembaca-pembaca Al-Quran, bulannya penghafal-penghafal Al-Quran. Bagaimana Qais bin Amr al-Mullai ketika masuk bulan Sya'ban, tokonya tutup. Dia tutup tokonya. Bukan bulan Ramadan dia tutup tokonya, bulan Sya'ban. Lalu dia fokus membaca Al-Quranul Karim. Kita kadang-kala heran nanti di Ramadan ada yang menyebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan itu hatam Quran sehari semalam 2 kali jemaah. Kita setahun belum tentu hatam Quran. Kenapa bisa seperti itu? Berkah waktu mereka. Tapi juga ada latihan yang mereka lakukan. Saatnya kita berkemas, membuka kembali tas milik kita, koper milik kita, persiapkan untuk bulan Ramadan. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, bersihkan hati kita dari segala kecintaan yang tidak diridhain Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Semuanya bertobat kata Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ada yang sok suci. Oh, ana sering ke masjid, ana sering puasa sunnah. Engkau banyak bertobat, engkau banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, beliau mengatakan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Sekali duduk beliau bertobat mohon ampun sama Allah 100 kali jemaah. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bulan diangkatnya amalan. Minta supaya Allah ngampuni dosa kita. Semoga amal catatan kita diangkat dalam kondisi dosa itu sudah dihapuskan. Dan dalam kondisi kita berpuasa seperti Nabi kita mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi puasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibati fillah, ni'matan. Nabi mengatakan ada 2 nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Yang banyak manusia enggak menghargai 2 nikmat.
Kalau dikasih duit, oh dia terima kasih, dia cerita ke sana kemari. Ketika naik jabatannya, dia berbangga, keluarga semua senang. Ada dua nikmat yang kita tidak menghargainya, kata Nabi SAW. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu kosong kita. Kita ini sering mengeluh karena dompet kita berkurang isinya. Karena kita lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Hargai nikmat sehat di bulan Sya'ban ini. Kalau mungkin kau sibuk jalan-jalan, ada banyak kegiatan-kegiatan, tunda di bulan Sya'ban, kau syukuri nikmat sehat. Untuk memperbanyak sholat malam, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Nggak ada lagi telat datang ke masjid. Sebagian orang Jumatan sepekan sekali, sejumat sekali dia datang telat. Nggak pernah dia telat ketika bekerja. Siapa yang ngasih kedua kaki kepadamu? Tempat kerjamu? Dua mata yang kau dengannya melihat? Perusahaan yang kasih? Kita lupa dengan nikmat itu ya. Wal farah, waktu luang kita. Bayangkan Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka Allah akan tanamkan satu pohon kurma buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba memiliki pohon sawit 1.000 hektar, 20.000 hektar, 40.000 hektar. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Dan tatkala dia mati, dia tinggal sawit-sawit itu. Nggak ada yang dibawa mati. Engkau punya waktu luang, baca subhanallahil azim wa bihamdi. Satu pohon kurma Allah tanamkan buat kita di surga. Dua pohon kurma. Sehingga tatkala kita meninggalkan dunia ini, ada banyak kebun-kebun indah yang menanti kita. Maka bulan Sya'ban ini manfaatkan benar-benar untuk memperbaiki diri. Syukuri nikmat sehat. Waktu-waktu kosong kadangkala handphone kita perlu ditinggalkan. Kalau tadi Amr bin Qais menutup tokonya karena dia takut disibukkan dengan urusan dunia, kadangkala handphone kita perlu ada waktu-waktu kita off kan. Kita fokus baca Quran, kita fokus berzikir, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, berdoalah kepada Allah, minta sama Allah agar ditetapkan diri kita di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم